Halo, Dinda. Suara saya tidak terlalu berisik. Ini saya masih di jalan. Terdengar enggak kira-kira? Tidak, Kak. Suaranya jelas. Halo? Ya, Halo? Iya? Iya, terlalu Kak. berisik ya? Tidak, tidak. Jelas kok, Pak. Bentar, bentar. Ya, halo. Suara saya Halo, Pak. terlalu berisik, Sudah tidak jelas. tapi terdengar jelas. Jelas, Pak. Terlalu mengganggu enggak suara-suara kendaraan ini? Kalau nanti misalnya Tidak, terlalu mengganggu, saya coba mencari tempat yang agak jauh dari jalan raya. tidak kok, Pak. Suaranya nggak bising. Oh, gitu ya. Oke, saya mulai kalau begitu. Semoga suara saya bisa terdengar dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kuliah pertama ya. Sangat mengganggu. Saya mohon maaf sekali karena ini saya sedang di jalan. Saya ada keperluan di luar. Jadinya saya melaksanakan kontrak kuliah atau kuliah pertama ini dengan Zoom. Saya coba share screen dulu. Ini sudah dibagikan ya sama anu, kontrak kuliahnya tadi ya. Nah, ini saya mau menegaskan selain kalian bisa membaca di kontrak kuliah itu apa saja yang dipelajari ya dari mata kuliah sejarah sastra. Tentunya di sini nanti kalian akan mempelajari ya tentang sastra Indonesia ya peristiwa-peristiwa penting, siapa pengarang-pengarang di Indonesia dan juga karya-karyanya. Jadi semacam itu. Kalau kemarin saya jelaskan di teori sastra, bahwa disiplin ilmu sastra itu terdiri dari tiga payung besar. Yang pertama itu teori sastra, yang kedua itu sejarah sastra, dan yang ketiga itu kritik sastra. Ya, tiga rumpun itu nanti yang memayungi semua ilmu di susastra. Ya, ini saya share screen dulu untuk kontrak kuliah sejarah sastranya. Baru terbuka. Ya, saya dulu. Sudah muncul share screen-nya? Belum, Pak. Oke. Sudah. Jadi untuk mata kuliah sastra yang selanjutnya, ini adalah sejarah sastra dan saya sudah menyusun perangkat pembelajarannya dan perangkat pembelajaran yang saya susun itu dalam kontrak kuliah ini mau kita buat kesepakatan. Nah, ketika nanti belum sepakat,
nanti silakan mengusulkan bagaimana baiknya. Jadi semacam itu ya. Untuk manfaat perkuliahan ini jelas seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa nanti dengan mata kuliah sejarah sastra Indonesia ini kita akan mengetahui ya sejarah sastra yang ada di Indonesia ini, baik tokoh, eh, karya dan juga peristiwa-peristiwa penting. Dan juga kita membuat dokumentasi sastra secara mandiri dan bertanggung jawab. Itu untuk manfaat dari mata kuliah ini. Nah, sedangkan deskripsi mata kuliah ini apa saja yang akan kita lakukan di dalam perkuliahan, tentunya kita akan mempelajari seputar sastra Indonesia, mulai dari periode Balai Pustaka, ya, awal-awal sampai nanti sastra modern, sastra kontemporer saat ini. Jadi periodenya panjang, ya sangat panjang. Balai Pustaka itu sebelum kemerdekaan Indonesia. Jadi kita mempelajari sastra itu dari zaman itu hingga saat ini, ya. Terus nanti kita akan kebetulan ini kan sudah semester 2, sudah berpengalaman di semester 1 bagaimana belajar dan menjadi mahasiswa gitu ya. Jadi nanti di mata kuliah ini nanti akan saya bentuk kelompok dan mulai presentasi mana pokok-pokok bahasanya seperti ini ya. Nanti ada pengertian sejarah sastra Indonesia dan keterkaitan dengan studi sastra, ikhtisar sejarah sastra, periode kelahiran sastra Indonesia, angkatan Balai Pustaka, bla 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 sampai karya terbaik dari tiap periode. Seperti ini nanti jumlahnya ini masih tetap ya 9. 9 apa 13? Cuma 8. Ada yang hilang atau protol? Nggak ada ya. Jadi karena jumlahnya sangat sedikit, ya tidak bisa untuk berkelompok, untuk menuntaskan pertemuan, maka nanti setiap individu ya itu mempresentasikan satu materi. Jadi satu anak satu materi, ya. Dimulai dari pertemuan yang ini jumlahnya berapa biar pas ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13. 13 anak ya. Di paling memungkinkan nanti kalau per anak nanti habis ya. Pas tepat 13 pertemuan kedua sampai pertemuan yang ke-15. Seperti itu. Nah, untuk tugas-tugasnya itu seperti apa? Tadi untuk tugas harian ya. Nah, ya ini untuk tugas-tugasnya membaca buku referensi yang ditentukan, membuat bingkai, foto sastrawan dan deskripsi singkat, juga membuat video dokumentasi sejarah sastra. Jadi nomor tugas nomor satu itu digunakan untuk tugas presentasi kelompok, gitu ya. Sedangkan yang nomor 2 itu nanti untuk UTS-nya, dan yang ketiga itu untuk UAS-nya. Sampai di sini ada yang kurang jelas. Silakan disampaikan bila ada yang ingin disampaikan atau penjelasan saya kurang jelas. Izin menyampaikan, Pak. Ya, Mawar, silakan. Untuk anaknya cuma 8 kalau nggak salah, Oh, bukan 8 ya. Oh, 13. berarti kakak kelasnya yang 13 ya. Kalau Iya, 8 ya nanti menyesuaikan nanti saya bagi berarti ya. Saya bagi hitungan baik. mundur mulai dari sini. 8 1.
Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, nanti menyesuaikan saja ya jumlah anaknya. Selain itu, apalagi yang perlu disampaikan? Izin bertanya, Pak, untuk buku referensinya bebas berarti, Pak, yang berhubungan dengan sejarah sastra gitu ya? Ya, coba diulangi lagi. Bagaimana? Kan masih sangat berisik. Atau via chat dulu ya. Ini saya tutup dulu. Baik, Pak. Gini, Pak, untuk bukunya itu bebas yang sesuai dengan sejarah sastra atau ada yang ditentukan gitu, Pak, bukunya? Oh ya, untuk buku nanti saya kirimi PPS ya, menyusul ya. Untuk Baik, Pak. buku-bukunya. Terima kasih. Jadi kalian juga boleh menggunakan buku-buku bebas, tapi nanti ada rujukan-rujukan utama yang bisa digunakan. Ya, untuk terkait Baik, Pak. tugas ada yang ditanyakan terkait tugasnya. Izin bertanya, Pak. Oke. Untuk tugasnya itu dalam bentuk apa, Pak? Untuk tugas yang mana? Untuk tugas harian, UTS atau AS? Tugas harian. Tugas harian nanti presentasi itu. Kalian presentasi setiap harinya. Dan nanti kan per individu ya 8 anak, jadi 8 kali pertemuan itu kalian presentasi. Sisanya saya yang nanti akan menyampaikan materi. Jadi di situ untuk tugas hariannya. Tugas harian pertama itu Eh, kan ja- membaca referensi-referensi gitu ya. Nah, itu untuk apa? ya, Untuk kalian menyiapkan presentasi. Bisa baik, Pak. dipahami, Jadi itu Mawar? bisa jadi untuk tugasnya itu berarti kayak buat PPT gitu ya, Pak ya? Iya, betul sekali. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lainnya? Pak, permisi mau tanya, kan ini tugasnya kan ada kurang lebih belasan kan ya, Pak ya? Terus dibagi 8 anak per kelompok. Jadi maksudnya tuh gimana, Pak? Nah, jadi begini, nanti pertemuan langsung dimulai minggu depan itu presentasi, ya. Itu nanti silakan siapa kelompok presentasi pertama kalian bisa mengacak atau urut absen saja, ya itu terserah, ya. Yang jelas nanti pertemuan minggu depan itu mulai presentasi, nanti sampai jumlahnya habis, berarti 8 kali pertemuan ke depan. Baru sisanya nanti saya akan menyampaikan materi sisanya. Hmm, baik-baik. Jadi Bisa dipahami? s- eh, satu kelompok ini nanti presentasi beberapa materi gitu ya, Pak ya, sampai habis di pertemuan Eh, UTS kedip. ini tidak berkelompok karena jumlahnya hanya sedikit ya, karena hanya jumlahnya 8 anak, maka masing-masing anak itu presentasi satu materi. Itu saja, tidak beberapa materi. Satu materi yang sudah saya tulis di kontrak kuliah. Itu nanti disampaikan untuk pertemuan hari itu. Ya, dimulai dari pertemuan kedua, berarti nanti berakhir sampai ke pertemuan 9 berarti ya, 9 atau 10 gitu ya.
Seperti itu saja. Jadi pertemuan selanjutnya yang sudah tidak ada yang presentasi itu berarti nanti saya yang akan menyampaikan materinya. Masih kurang jelas penjelasannya? Apa? Jelas. Bisa diterima ya? Bisa. Oke. Untuk UTS dan UAS ada yang ditanyakan? Baik, Pak, izin bertanya. Untuk UTS dan UAS-nya itu eh esai atau bagaimana? Bagaimana? Untuk UTS dan UAS-nya itu berbentuk esai atau bagaimana? Atau ada yang lain gitu? Produk berbasis produk. Ya, tidak saya sebutin lagi ya biar lebih saya jelaskan. Ya, untuk UTS-nya, ya ini nomor 2 ya, membuat bingkai foto sastrawan dan deskripsi singkatnya. Ya, maksudnya ini seperti apa? Ya foto, tapi nanti ada biografi singkatnya, menunjukkan dia siapa, kemudian apa yang pernah diraihnya, ya singkat saja. Nah ini nanti berupa bingkai foto. Jadi nanti itu dicetak ya di bingkai dan nanti dipasang di gedung fakultas atau di kelas-kelas seperti itu nanti koordinasi atau minta izin kepada TU atau dekan atau kaprodi itu nanti seperti itu. Jadi tugas dokumentasinya ini kita mengenalkan ya. Fungsinya untuk apa sih? Kita mengenalkan tokoh ya, sastrawan di lingkup Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ilmu Keguruan ya di kampus kita sendiri seperti itu outputnya. Jadi kita yang pertama itu membuat dokumentasi itu skupnya sangat kecil tetapi ini nanti akan berkelanjutan ya berkelanjutan sampai bertahan bingkai kalian itu ya kalau belum rusak ya berarti sampai itu nanti dia akan mendokumentasikan. Jadi gitu. Jadi tidak hanya untuk 1 tahun bisa 10 tahun lebih. Harapannya kan seperti itu ketika tidak ada musibah dan lain sebagainya. Dan yang kedua, untuk UAS-nya ini, yang poin ketiga, ya ini ya, membuat video dokumentasi sejarah sastra. Nah, ini kalian nanti bisa memilih buat profil sastrawan atau mengulas karya sastrawan atau apapun yang penting itu seputar sejarah sastra, tokoh, karya atau peristiwa-peristiwa penting. Dalam bentuk video yang nanti diupload di YouTube dan harus dalam bentuk publik, tidak boleh disembunyikan. Karena apa fungsinya kita membuat dokumentasi sastra, ya sama seperti dokumentasi yang pertama itu sifatnya publik, ya tidak dikonsumsi sendiri, tidak diberikan kepada saya dan saya bawa pulang, dipasang di rumah tidak, tetapi itu dipasang di tempat umum, di public space, gitu ya. Sehingga orang itu bisa mengakses, orang bisa membaca, orang bisa melihat. Sehingga orang akhirnya tahu, ya ini loh ada dokumentasi sastra seperti itu. Bisa dipahami. Bisa, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lainnya? Tidak ada? Eh, izin bertanya lagi, Pak. Maaf. Oke, Ini silakan. kem- kemarin itu Pak Wawan itu minta jamnya diganti ke jam pertama. Apakah Pak Fatoni bisa
di jam kedua atau Pak Fatoni ada jam lain di jam kedua? Saya ada di jam kedua ada kuliah. Oh, Di baik jam Pak. satu jam 2 Nanti itu sudah ada perkuliahan. baik Pak, nanti kita sampaikan ke Pak Wawan. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Cukup. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka penyampaian kontrak kuliah eh, saya anggap disepakati. Jika tidak ada yang menyampaikan sesuatu lagi. Ada yang disampaikan? Tidak ada, Pak. Oke, jika tidak ada berarti kontrak kuliah kita sepakati seperti ini tadi ya. Jadi untuk tugas harian itu presentasi, ya. Yang kedua itu pembuatan tugas untuk UTS berupa dokumentasi berupa bingkai sastrawan dan untuk AS-nya itu berupa video dokumentasi sastra yang nanti akan dipublikasikan di YouTube. Di semacam itu, di mana perkuliahan ini seperti pada pertemuan-pertemuan perkuliahan pada umumnya yang akan dilaksanakan 16 pertemuan, di mana 14 kali pertemuan itu materi, termasuk penyampaian kontrak kuliah ini, ya. Dan 2 pertemuan untuk evaluasi. Yang pertama evaluasi untuk tengah semester, dan yang kedua evaluasi untuk akhir semester. Seperti itu, dan nanti silakan mencari buku-buku baik buku cetak atau buku PDF dan juga artikel-artikel ilmiah untuk menunjang pembelajaran dan juga tugas-tugas yang sudah disepakati. Jadi untuk itu nanti silakan dipersiapkan dengan baik, ya. Dipersiapkan dengan baik mulai dari awal karena semua yang ada di mata kuliah ini bisa dicicil mulai dari sekarang seperti pada pertemuan di teori sastra, ya, semua bisa dicicil. Kalian nanti tinggal menentukan kalian mau membuat apa untuk tugas-tugasnya, kalian bisa membuatnya mulai dari sekarang atau nanti setelah selesai perkuliahan itu juga bisa, ya. Jadi seperti itu, karena pertemuan dirasa cukup dan sudah disepakati, maka untuk kontrak kuliah di pertemuan hari ini saya rasa cukup, dan saya mohon maaf karena saya di jalan dan kondisinya sangat berisik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.